ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka majelis ilmu di sore hari ini dengan memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala yang bergantung kepadanya seluruh makhluk dalam segala perkara dan kebutuhan mereka. Para muslimat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku bagi para wanita muslimah. Kita sampai kepada bab sabbul muslim biduni haqq. Janganlah engkau suka mencela. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya kita tidak lupa untuk bersolawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keburukan yang dilakukan oleh lidah adalah suka mencela. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan perbuatan suka mencela termasuk ke dalam daftar dosa-dosa besar. Termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan dosa besar yang ke-39 adalah orang yang banyak melaknat dan yang banyak mencela. Maka oleh karena itu salah satu penyakit lisan yang tidak sedikit orang terjangkiti oleh penyakit ini, yang tidak sedikit manusia yang diuji dengan penyakit ini, yaitu suka banyak mencela.
Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan sahabat yang bernama Abu Jurai' Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbanna ahadan. Janganlah engkau mencela siapapun. Jangan pernah biarkan lisanmu mencela siapapun. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syat. Abu Jurai' Jabir bin Sulaim mengatakan, maka setelah aku mendengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku tidak pernah mencela seorang yang merdeka, seorang budak, seekor onta, dan maupun seekor kambing. Jadi Abu Jurai', para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah mendengar perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk jangan mencela, beliau mengatakan, semenjak hari itu aku tahan lisanku, aku tahan lidahku untuk tidak mencela siapapun, entah itu seorang yang merdeka, seorang budak, bahkan binatang sekalipun aku tidak mau mencelanya. Dan hakikat mencela ini, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arabnya disebut sabbun atau sibab. Ya, sabbun atau sibab. Ini bahasa Arabnya yang artinya memutuskan orang yang dicela dari kebaikan. Para ulama menyebutkan apa arti mencela? Artinya memutuskan orang yang dicela dari kebaikan. Karena yang kita sebutkan hanyalah keburukannya, kejelekannya. Yang kita lihat adalah perkara-perkara yang tidak baik, sehingga seakan-akan kita memutuskan dia dari kebaikan. Dikatakan juga di dalam kitab Fathul Bari, kata as-sabbu, mencela artinya adalah menampakkan keburukan. Ya, menampakkan keburukan. Maka ketika seseorang mencela orang lain, dia menampakkan keburukannya. Dan yang namanya manusia tidak ingin ditampakkan keburukannya. Kemudian seorang muslim dan seorang mukmin memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencela orang lain, maka dia terjatuh ke dalam sebuah perbuatan yang disebut dengan kefasikan. Dan kefasikan ini adalah dosa besar. Lihat, begitu mudahnya lisan ini mendapatkan sebuah dosa. Hanya cukup dengan mengungkapkan satu kata yang disebut dengan celaan, maka cukuplah dengan itu dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata, ibu-ibu. Ya, dasar goblok. Satu kata. Ya, sini lo hitam. Orang lain dicela. Cukup dia mengatakan demikian, dia sudah terjatuh ke dalam kefasikan yang disebut dengan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim merupakan kefasikan,
dan membunuhnya adalah kekufuran. Apa maksud hadis ini? Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kata kefasikan adalah al-khuruju an ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan dengan kefasikan adalah keluar dari jalur ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saijua sugul dengan taat Allah kanca taat Nabi, berarti dia adalah orang-orang yang jatuh ke dalam kefasikan. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar, yang namanya fusuq al-khuruju an ta'atillah wa an ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari jalur ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh seorang muslim maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil tapi dosa besar yang tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi jangan disalahpahami, dan inilah diantara dalil-dalil yang disalah dipahami oleh orang-orang Khawarij. Mereka menganggap dosa-dosa besar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Maksudnya membunuh seorang muslim itu kekufuran adalah kufur kecil, ibu-ibu, bukan kufur besar. Kalau kufur besar mengeluarkan dari agama Islam. Kalau kufur kecil itu sama seperti dia melakukan dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan buktinya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jikalau ada dua pihak dari orang-orang yang beriman saling memerangi, saling membunuh. Ini kata firman Allah dalam surat Al-Hujurat, jikalau ada dua pihak dari orang-orang yang beriman saling membunuh, fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah masih orang-orang yang beriman. Ya. Allah menyebut kedua pihak yang berperang, kedua pihak yang saling membunuh itu masih dikatakan beriman. Itu menunjukkan membunuh itu dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Para kawan dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan mencela ini termasuk di antara sifatnya orang-orang jahiliyah. Berarti barang siapa yang suka mencela, dia masih melekat pada dirinya tradisi-tradisi jahiliyah. Ya. Sempat viral, ibu-ibu, tentang orang-orang yang saling mencela di media sosial itu. Ada yang mengatakan cebong, kampret, dan yang lainnya. Ya. Jadi mencela satu sama lain ini ada tradisi di antara tradisi orang-orang jahiliyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Suwaid, Al-Ma'rur Ibnu Suwaid dari Abu Dzar, beliau mengatakan, ra'aitu alaihi burdan wa ala gulamihi burdan.
Fakultu law akhadtu hadha falabistuhu kanat hullatan wa ataituhu thawban ukhra. Ma'rur bin Suwaid melihat Abu Dzar memakai sebuah pakaian, ya, dan melihat budaknya memakai pakaian. Kemudian dia mengatakan, coba saja saya ambil pakaian dari budak itu, kemudian saya kasih dia pakaian yang lain. Itu akan menjadi lebih baik bagi saya. Jadi Abu Dzar punya budak, ibu-ibu. Ya, budak ini memakai pakaian yang sama dengan pakaiannya Abu Dzar. Tapi Ma'rur bin Suwaid ini melihat ini orang nggak pantas pakai pakaian yang bagus. Cocoknya saya yang pantas, katanya. Akhirnya, ya, terjadilah percakapan antara dia dan budak tersebut. Wa kanat ummuhu a'jamiyatan fanaltu minha. Ibunya adalah bukan orang Arab, maka aku pun mencelanya. Dicelalah ibunya budak ini, ya, karena ibunya bukan orang Arab. Fadzakkarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar mengingatkan kepadaku tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Asababta fulanan? Qultu na'am. Wahai Ma'rur ibn Suwaid, engkau ini telah mencela dia? Engkau ini telah mencaci dia? Qultu na'am, aku menjawab iya. Afanilta min ummihi, apakah engkau sudah mencela ibunya? Qultu na'am, iya. Qala innaka mru'un fika jahiliyah. Apa kata Abu Dzar? Sesungguhnya engkau lelaki yang ada pada dirimu tradisi-tradisi jahiliyah. Berarti masih luwe dengan gawe ini ibu-ibu. Si banyak orang melakukan tradisi ini, mencela orang lain. Terkadang kita mencela orang tua orang lain, padahal secara tidak sadar kita adalah mencela orang tua kita sendiri. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibu-ibu, inna min akbaril kabair an yasubbar rajul walidayhi fil Islam. Di antara dosa yang paling besar seseorang mencela orang tuanya. Tapi tidak masuk akal seseorang itu mencela orang tuanya sendiri. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh ini nggak masuk akal, masa ada iya orang yang tega mencela orang tuanya sendiri. Akhirnya apa kata para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa kaifa yasubbu walidayhi? Wahai Rasulullah, bagaimana yang dikatakan seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubba ummahu fayasubba ummahu. Yaitu ketika seseorang mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain itu membalas dan mencela orang tuanya. Kita ini tidak sadar ibu-ibu. Terkadang layak tekudi tebesual kan coba turtele sumpah sana'ata dengan to'ana. Itu ia berbalas mampu. Kita tidak sadar. Ya, kita cela orang tua orang lain, kemudian dia membalas mencela orang tua kita. Inilah orang-orang yang dikatakan mencela orang tuanya sendiri, dan ini termasuk dosa besar.
Makanya di antara yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau dia kelahi sama temannya, jangan sebut orang tua orang lain. Ini yang kita tanamkan pada anak-anak kita, ibu-ibu. Ya, kalau dia kelahi sama temannya, jangan suka menyebut orang tua orang lain. Nanti akhirnya temannya itu membalas, ya. Dan inilah yang termasuk dengan seseorang itu mencela orang tuanya sendiri. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencela binatang sekalipun tidak diperbolehkan. Mencela binatang tidak diperbolehkan, ibu-ibu. Subhanallah. Bagaimana Islam ini mengajarkan seseorang budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Mencela binatang tidak boleh. Dalam hadis kata Imam Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau bercerita, ada seorang budak, bainama jariyatun ala naqatin 'alaiha ba'd mata'il qaum. Jadi budak wanita ini berada menunggang seekor onta. Ya. Kemudian di atas onta ini ada barang-barang bawaan milik orang lain. Kemudian idz basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak wanita ini ya berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika onta itu melihat Nabi alaihi salatu wasallam sedang berjalan di sebuah jalan gunung yang sempit, faqalat hal Allahumma al'anha. Maka budak wanita ini dia mengatakan, wahai onta, cepatlah engkau berjalan. Dia melihat onta ini lelet, lambat, dilaknatlah onta ini, Allahumma al'anha katanya, dicaci maki ontanya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahibna naqatun 'alaiha la'nah. Onta yang sudah dilaknat tidak boleh menemani kita. Bahkan secara khusus terdapat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mencela ayam jantan yang berkokok untuk membangunkan manusia beribadah kepada penciptanya. Ya, aku kenyakan tetindo ibu-ibu ini, tindo tengeri. Bingar manuk ini pandar be. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dik fa innahu yuqidhu lis-salah. Janganlah kalian mencela ayam jantan, karena ayam jantan itu membangunkan orang-orang untuk salat. Hadis ini riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jangan juga mencela angin. Terkadang angin besar, tiba-tiba sampai mata kita kemasukan debu. Akhirnya kurang ngajar angin ini. Ya, kita tidak sadar, spontanitas mengucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mencela angin.
Karena sesungguhnya angin itu berhembus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencela angin, dia mencela Allah. Kita diperintahkan ibu-ibu, ya, membaca doa ketika angin berhembus, ya. Ketika angin berhembus dengan keras, maka kita disunnahkan, diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mencelanya. Angin ngorayang ini, ya, ngorayang angin ini. Ya berarti kita mencela Allah yang mengutusnya untuk bertiup. Dalam hadis kata Imam Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Namun musim angin, ya teluwe ingat hadis ini ibu-ibu. Jangan mencela angin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitum ma taqrahuna minha, jikalau kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari angin itu, lelah ibu-ibu ngendang pakaian sut sanati si angin terus, kurang ajar jama angin ini bedekil popo anteng na. Lamun tegita ara si tegedekang dengan angin ini ibu-ibu, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Kita baca sepotong-sepotong biar bisa dicatat ibu-ibu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Sudah ibu-ibu? Wa khaira ma ursilat bih. Wa khaira ma ursilat bih. Wa khaira ma ursilat bih. Wa na'udzu bika min syarriha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih wa syarri ma ursilat bih. Niki doa yang kita baca. Angin besar, baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka khairaha. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Namun tidak tahu ngadu ya ibu-ibu bahasa Arab, bahasa Indonesia ini kah? Ya. Wahai Allah, kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada pada angin ini. Wahai Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini
dan kebaikan yang ada pada angin ini. Dan kebaikan yang dikirim dengannya angin ini. Dan kebaikan yang dikirim dengannya angin ini. Wahai Allah, kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada pada angin ini, dan kebaikan yang dikirim dengannya angin ini. Wa na'udzubika min syarriha, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada pada angin ini. Dan keburukan yang ada pada angin ini. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan yang dikirim dengannya angin ini. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fitrah manusia, kalau dicela dia membalas. Jadi kalau ada yang menghina kita, ada yang mengolok-olok kita, ada yang mencela kita, fitrah kita adalah membalas. Membalas diperbolehkan di dalam agama Islam, selama tidak melampaui batas. Kanggo coba balas ibu-ibu, ya, lagu ndak lebih. Boleh kita membalas celaannya, tapi jangan lebih. Dicela kita dengan mengatakan, hey jahil, hey goblok. Jangan lebih ibu-ibu, jangan lebih. Kamu juga goblok, cukup. Jangan lebih. Dia mengatakan, hey goblok, dijawab, kamu goblok, kamu pandir, bebel, bodoh. Nah, kalau begini kan ini lebih ini ibu, nggak boleh. Dan ibu-ibu, dosanya yang nanggung yang mulai mencela. Subhanallah. Yang nanggung dosanya yang mulai. Si bebalas dia tidak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Muslim, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi. Apabila ada dua orang yang saling caci maki, saling cela, ma qala, maka cacian itu diucapkan oleh keduanya. Fa'alal badi ma lam ya'tadil mazlum, dosanya ditanggung oleh yang memulai. Si juga berjulu mulai, ayah mau dosa ibu. Lagu saya syaratnya ini, satu syaratnya ibu, ma lam ya'tadil mazlum, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Ya, maka balaslah cacian itu
dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-194, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Barang siapa yang menzalimi kalian, barang siapa yang menzalimi kalian, kata Allah, maka balaslah kezalimannya dengan yang semisal. Pantok nih itu sekali, pantok sekali bau. Ndak ke lagu pantok sekali, lagu itu telu kali. Semakin jelek hinaannya dan celaannya, maka semakin besar dosanya. Contoh, memanggil dengan nama binatang, mencela dengan nama binatang. Ya. Jadi begini Ibu-ibu, dulu sempat viral juga ya, kita orang-orang salaf ini, orang-orang di atas manhajus sunnah, manhajus salaf ini dituntut taat kepada pemerintah. Gak boleh mencela pemerintah Ibu-ibu. Mencela aja gak boleh Ibu-ibu. Mencela pemerintah ini adalah cirinya orang Khawarij dahulu sampai sekarang. Mencela pemerintah ini ciri-cirinya orang Khawarij dari dahulu sampai sekarang Ibu-ibu. Jadi makanya kita orang-orang salaf ini dikatakan apa? Bonglaf katanya. Kecebong salaf. Bonglaf, cebong salaf. Kenapa? Karena akidah kita taat kepada pemerintah, pemimpin yang sah. Banyak orang mengatakan Ibu-ibu, ngapain taat kepada pemerintah sedangkan dia naik dengan cara demokrasi. Demokrasi itu bukan Islam. Islam mengajarkan bagaimanapun cara pemerintah itu naik, disyariatkan ataupun tidak disyariatkan, kalau dia sudah naik jadi pemimpin wajib untuk ditaati selama dalam perkara kebaikan. Mau bukti Ibu-ibu, saya bacakan dalil dalam Sunan At-Tirmidzi dan dalam kitab As-Sunnah lil Imam Ibnu Abi Asim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya terjemahkan saja untuk menyingkat waktu. Dahulu ada seorang pemimpin namanya Abdullah bin Amir, menyampaikan khutbah di hadapan rakyatnya. Dia memakai pakaian yang tipis. Ya. Kemudian Abu Bakrah duduk di samping mimbarnya. Salah seorang yang bernama Mirdas Abu Bilal, kemudian dia mengatakan, coba kalian lihat pemerintah kita saat ini. Dia pakai pakaian yang tipis. Dia ini kayak orang fasik. Ya, Abu Bakrah memerintahkan untuk memanggil Abu Bilal ini. Ya, apa katanya? Wahai Abu Bilal, aku mendengarkan ucapanmu terhadap pemerintah tadi. Ya, aku mendengar ucapanmu terhadap pemerintah tadi, terhadap pemimpin tadi. Maka ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan menghinakannya.
Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk mencela pemerintah ini diharamkan di dalam syariat. Makanya Imam Az-Zahabi menyebutkan Abu Bilal tadi yang mencela pemerintah itu, apa katanya? Abu Bilalin hadza huwa Mirdas bin Udayyah kharijiyun. Abu Bilal ini namanya adalah Mirdas ibn Udayyah. Dia adalah seorang khawarij. Wa min jahlihi adda thiyab ar-rijal ar-riqaq libas al-fusaq. Di antara kejahilannya, kebodohannya, dia menganggap pakaian laki-laki yang tipis adalah pakaiannya orang-orang fasik. Baik, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu mencela dengan nama-nama hewan ini dosanya lebih besar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar, wa min al-alfazil al-madhmumati al-musta'malati fil 'adah, termasuk di antara kalimat-kalimat yang tercela yang umumnya digunakan dalam perkataan. Fil 'adati qauluhu liman yukhasimuhu, perkataan seseorang kepada lawannya. Ya himar, ya tais, ya kalb, wahai keledai, wahai kambing hutan, wahai anjing, dan yang semisalnya. Kata Imam An-Nawawi, wa nahwi dzalika fa hadza qabihun liwajhain. Ucapan seperti ini adalah jelek dari dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma annahu kadzib. Yang pertama itu adalah kedustaan. Yang pertama itu kedustaan. Dia kan manusia, masa dipanggil keledai? Berarti dengan dia mengatakan, wahai keledai, berarti dia berbohong. Dia adalah manusia. Kemudian yang kedua, wal akharu annahu idza. Yang kedua itu adalah ya ucapan yang menyakiti saudaranya. Kita ini enggak ada yang ridha dipanggil dengan nama-nama hewan, Ibu. Enggak ada manusia yang ridha dipanggil dengan nama-nama binatang. Bahkan telah datang beberapa riwayat, ibu-ibu, orang-orang yang suka menghina, mencela dengan kata-kata kotor, nggak pantas, manggilnya wahai keledai, ya, wahai fasik. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, innakum sa'altumuni 'anir rajul yaqulu lirrajul. Kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang mengatakan kepada orang lain, apa kata-katanya? Ya kafir, ya fasik, ya himar, wa laysa fihi haddun wa innama fihi uqubatun minas sultan. Orang yang kotor kata-katanya dalam menghina orang lain ini, dia itu dihukum dengan hukum ta'zir, hukuman dari penguasa. Jadi hukum itu ada dua, ibu. Ada namanya hukum had. Hukum had itu kadarnya ditentukan oleh syariat. Contoh, orang yang berzina yang sudah menikah dirajam.
Orang yang berzina belum menikah, cambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Ini namanya had. Hukuman di dalam syariat ditentukan kadarnya. Nah, bagi orang yang mencela, orang yang menghina dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, memanggil orang dengan nama hewan, binatang, mengatakan kafir, mengatakan fasik, telah datang dari sahabat Ali dan dari para tabi'in. Mereka ini dihukum dengan hukuman ta'zir namanya. Hukuman yang ditentukan kadarnya oleh penguasa. Kalau ini berlaku ibu-ibu, Masya Allah, nggak berani orang sembarangan mau mencela, mau menghina. Tapi sayangnya ya begitu. Orang begitu mudah melepaskan lisannya untuk mencaci dan mencela orang lain. Maka para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat jangan sampai dengan celaan ini kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar ibu-ibu, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, atadruna mal muflis, tahukah kalian mana orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, qalu al muflisu fina man la dinar lahu wa la dirham, atau man la dirham lahu wa la mata'. Yang bangkrut itu yang enggak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflis man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Yang bangkrut pada hari kiamat itu orang yang datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tapi dia suka mencela orang lain, suka menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain. Akhirnya pahalanya dia ditransfer kepada orang lain secara gratis. Dia yang capek sholat, dia yang capek puasa, dia yang capek sedekah, orang lain yang mendapatkan hasilnya gara-gara suka mencela. Maka para muslimat, azani Allah wa iyyakunna, maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia ini ke dalam neraka ya dua ini, al-lisan wal faraj, ya, lisan dan kemaluan. Maka hendaknya lah kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari keburukan lisan kita. Lisan ini kalau tidak dikekang dan dipenjara, dia akan berucap dan berkata semena-mena. Lisan ini kalau tidak diikat dengan adab-adab agama, maka dia akan selalu suka menghina dan mencela. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita berusaha menahan lisan kita dari perkara-perkara keburukan, ya, dan kita berusaha membiasakan lisan kita untuk berucap dan berkata dengan ucapan-ucapan yang indah yang diridhoi oleh orang-orang yang mendengarnya.
orang yang sopan, orang yang santun, orang yang lemah lembut tutur katanya pasti dicintai oleh Allah. Berbeda dengan orang yang kasar, orang yang suka mencela, lisannya kotor, maka mereka adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh para manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya, kita berikan waktu untuk tanya jawab. Silakan para ummahat. Sini ada pertanyaan yang bagus. Terkadang kita tabayyun, ya, terkadang kita tabayyun, namun terjadi debat. Namun terjadi debat. Masya Allah. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita baik, tapi terkadang disambut dengan sesuatu yang tidak baik. Ada orang yang ingin tabayyun, tapi dianggap berburuk sangka kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia tahu dirinya di atas kebatilan, maka Allah akan membangunkan baginya baitan fi rabadil jannah, akan dibangunkan rumah di pinggiran surga. Wa man tarakal mira'ah wa huwa muhiqqun, barang siapa yang meninggalkan debat dan dia berada di atas kebenaran, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di atas surga yang tertinggi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tabayyun, diajak debat, ya udah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jawabnya ibu-ibu. Jangan diladeni, jangan dilayani. Tambah hot dan tambah panas suasana. Akhirnya nanti saling sikat, saling hantam. Karena kita ini susah menahan diri, ibu-ibu. Karena kita tahu diri kita, niat kita baik, tapi disambut dengan niat yang tidak baik. Tinggalkan. Dalam hal apa saja kita perlu tabayyun. Contoh, sampai kepada kita, saudara kita melakukan kesalahan yang itu merupakan dosa. Kita ingin menasehati, cari tahu dulu. Benar enggak dia melakukan itu? Baru dinasehati. Jangan langsung SMS, ana dengar anti begini, tobat, takwa, bertakwa kepada Allah. Tanpa tabayyun. Atau sampai berita, misalkan dia membicarakan antunna, misalkan dia membicarakan ibu-ibu, maka yang sikap ibu-ibu jangan diterima mentah-mentah dulu. Cari tahu benar enggak anti ngomong begini-begini tentang saya. Begitu. Nah, wallahu taala ala wa alam. Sebelum meninggal, ibu saya pernah berhutang di bank dan hutangnya di bank masih ada. Tapi sebelum berhutang itu ada akadnya dari pusat.
Kalau meninggal tidak dihitung lagi hutang. Maksudnya hutangnya telah lunas. Orang yang berhutang yang saya tanyakan, apa ibu saya masih berhutang atau bagaimana? Kalau akadnya begitu, alhamdulillah selesai. Ya. Tapi ya tetap berdosa kalau ada ribanya, kalau ada bunganya. Tapi kalau pihak tempat berhutangnya mengatakan, kalau dia mati meninggal dunia, saya ikhlaskan hutangnya. Sudah, begitu ada akad hutang piutang yang disyaratkan, maka itu tidak berlaku lagi hutang bagi dia. Misalkan si A dan si B, contoh yang lebih sederhana. A berhutang kepada B. Si B mensyaratkan kalau kamu mati, udah saya ikhlaskan hutangmu. Udah, kalau dia mati selesai hutangnya. Tapi kalau belum mati wajib bayar. Jangan tunggu mati dulu. Aduh, jemaah temati bekah. Itu lang bayar nanti diri temati be ngana berdosa ini ibu. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang kaya mampu bayar utang tapi ditunda-tunda, ini kezaliman. Hati-hati. Banyak saldonya tapi tidak mau bayar utang. Ini adalah kezaliman. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan Abu Nur enggak ada? Baik. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Akan datang pada pertemuan yang akan datang insyaallah pembahasan dari kitab hukum-hukum yang khusus bagi seputar para wanita yang berkaitan dengan syarat pakaian insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طالب العلم قم لا تنام